Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Rusya Natalia Lumarewani dari Kasaka 23E. Di sini saya akan menjelaskan terkait garis-garis besar pembaharuan pidana dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda sekitar 3,5 abad. Nah, peninggalan daripada penjajahan bangsa Belanda di Indonesia itu adalah bangsa Belanda itu meninggalkan sebuah hukum yang mana Indonesia sudah kurang lebih sekitar 222 tahun menggunakan hukum dari peninggalan penjajahan Belanda itu, yang namanya Wetboek van Strafrecht. Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat di era sekarang atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi, hukum peninggalan bangsa Belanda itu yang telah dipakai oleh bangsa Indonesia sejak diberlakukan di Indonesia itu terkadang dia tidak mengikuti perkembangan zaman yang sekarang terjadi, karena hukum itu dibuat sudah ratusan tahun yang lalu dan terkadang hukum itu terbirit-birit mengikuti perkembangan masyarakat di era sekarang ini. Jadi pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat suatu hukum yang benar-benar hukum Indonesia yang dibuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 berlaku 3 tahun setelah diberlakukan atau berlaku 3 tahun setelah disahkan atau diundangkan oleh pemerintah. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Perbedaan yang mendasar antara Wetboek van Strafrecht dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah filosofi yang mendasari dibentuknya undang-undang tersebut dan dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neoklasik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP terdiri atas 2 buku, yakni buku ke-1 dan buku ke-2. Buku ke-1 berisi aturan hukum sebagai pedoman bagi penerapan buku kedua serta undang-undang di luar Undang-Undang 1 2023, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang, sehingga buku ke-1 juga menjadi dasar bagi undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perkembangannya, pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengacu pada 4 misi, antara lain rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, serta adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut pasal 10 huruf A KUHP lama, pidana pokok adalah sebagai berikut. Jadi pidana pokok itu yang tadi ada 5 itu: 1 pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana penutupan. Di sisi lain, merujuk pada pasal 65 KUHP baru, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Baik aturan lama atau baru, urutan pidana sama-sama menentukan berat atau ringannya hukuman pidana.